Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Ya anak-anakku sekalian yang Pak Tito banggakan, alhamdulillah hari ini Pak Tito berkesempatan ya untuk memberikan materi PJOK, khususnya materi tentang atletik. Ya anak-anakku sekalian, kelas 5 dan kelas 6. Materi atletik ini apa sih? Jadi yang pertama, atletik itu ada yang disebut sebagai lari ya, makanya ada lari 100 meter, lari maraton dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada lompat ya, ada lompat jauh, lompat tinggi. Kemudian yang ketiga itu adalah lempar ya, ada lempar lembing, kemudian lempar cakram dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini Pak Tito ingin membawakan materi bersama Pak Mujahidin, yaitu materi tentang lompat jauh ya. Apa sih itu lompat jauh? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Lompat jauh itu adalah olahraga ya, olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan dan kekuatan ya dalam melompat dari satu titik ke titik berikutnya. Nah, itu yang disebut sebagai lompat jauh. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya ketika berolahraga jangan lupa untuk senantiasa mengingat bahwa aktivitas kita adalah aktivitas yang senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ketika antum berolahraga ya tetap harus menggunakan pakaian-pakaian yang syar'i ya. Bagi seorang perempuan tetap harus mengenakan hijabnya, begitupun dengan laki-laki ya, bagi ikhwan maka dia harus tetap menutup auratnya. Kemudian anak-anakku sekalian, terkait dengan lompat jauh akan dijelaskan dan akan dipraktekkan sebentar oleh Pak Mujahidin. Yuk kita ikuti. Baiklah anak-anakku sekalian, apa yang harus dilakukan pertama? Yang dilakukan pertama adalah kita harus melakukan pemanasan tentunya ya. Fungsinya apa? Fungsi dari pemanasan itu sendiri adalah untuk meregangkan otot-otot kita ya. Bisa kita lakukan dengan cara berlari ya, bisa kemudian kita melakukan dengan cara senam ya, atau meregangkan otot-otot di tubuh ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Pak Mujahidin dan Pak Tito dalam video ini ya. Sehingga memang kita itu dihindarkan yang namanya cedera ya. Jadi seperti itu ya anak-anak sekalian. Jangan lupa untuk yang pertama adalah melakukan pemanasan. Ya, kemudian selanjutnya Pak Tito akan memperkenalkan ukuran lapangan lompat jauh. Yang pertama ada lintasan lari. Lintasan lari itu sepanjang 45 meter, kemudian lebarnya 1,22 meter. Kemudian jarak antara, kemudian ada papan tolak ya, jarak antara papan tolak dan bak kasur itu 1 meter. Kemudian panjang papan tolak itu 1,22 meter, lebarnya 20 cm, tingginya 10 cm. Kemudian panjang bak pasir sendiri itu adalah 8 meter ya, 8 meter, lebarnya 2,75 meter. Kemudian macam-macam gaya lompat jauh. Yang pertama ada gaya jongkok ya. Gaya jongkok sebagaimana bentuknya seperti orang yang sedang jongkok di udara. Kemudian gaya berjalan di udara yang kedua.
berjalan di udara, kakinya diayunkan ya di udara. Kemudian gaya yang ketiga adalah gaya menggantung ya, gaya sebagaimana orang menggantung. Dan itu semua gaya atau gerak lari itu dilakukan pada saat proses melayang ya. Nah, jongkok juga pada saat proses melayang, kemudian berjalan di udara juga pada saat proses melayang, dan juga menggantung dilakukan pada saat proses melayang. Oke, berikut contoh yang akan Pak Tito dan Pak Mujahidin tunjukkan ya, silahkan disimak. Nah, ini gaya jongkok ya, ya gaya jongkok. Ya, gaya jongkok sebagaimana orang jongkok. Ya, kemudian selanjutnya adalah gaya menggantung. Iya, seperti orang menggantung ya. Kita lihat seperti orang menggantung. Ya. Kemudian berikutnya adalah gaya berjalan di udara. Ya. Ya baik, itulah tadi contoh. Dan sekarang teknik lompat jauh itu ada 4, teknik awalan ya, kemudian teknik tumpuan atau menolak, kemudian teknik melayang, dan juga yang keempat adalah teknik mendarat. Oke, yang pertama gerak awalan. Gerak awalan dilakukan dengan lari secepat-cepatnya ke arah papan tumpuan, tidak merubah kecepatan apapun. Nah, sehingga kemudian kaki itu menumpuk. Nah, itulah gerak awalan ya. Gerak awalan dari lompat itu adalah lari. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah larinya ya. Ketika sudah mendekati papan jangan pelan ya. Kalau bisa ya tetap dari awal sampai di papan kita tetap melakukan lari. Kemudian yang kedua, gerak tolakan. Nah, gerak tolakan ini ya, ketika sudah sampai di papan kita kaki kita bertumpu ya, kemudian menolak pada papan tumpuan, posisi badan lebih ditegakkan, kemudian urutan tumpuan kaki menolak pada papan tumpuan mulai dari tumit telapak kaki diteruskan pada ujung telapak kaki. Gerakan mengayun kaki ke belakang dan ke depan, kemudian bersamaan ya dengan kedua tangan. Nah, kemudian selanjutnya adalah gerak spesifik melayang ya. Saat badan melayang di udara ada beberapa cara, contohnya berjalan di udara, kemudian cara ketika badan sedang melayang, ayunkan kaki belakang yang kuat ke arah ke atas. Nah, ini untuk contoh melayang ya, ada yang jongkok gitu juga, dan gitu juga dengan menggantung. Nah, ini gerak spesifik melayang ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah gerak spesifik mendarat ya. Pada saat mendarat tentunya inilah kejauhan dari seorang atlet ya, jauh dari seorang atlet pada saat melompat itu dilihat dari proses mendaratnya. Ketika dia mendarat kakinya sempurna, maka itu bisa pada posisi yang sangat jauh ya, dan menghitung dari tumit sampai ke papan tolakan. Hitung jauhnya itu dari tumit sampai ke papan tolakan ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.